Pemirsa, tim Satgas Kabupaten Bungo Jambi menertibkan ratusan kotak amal di sejumlah rumah makan, toko, dan tempat umum lainnya. Hal ini untuk mencegah praktik penggalangan dana ilegal dan kegiatan yang terafiliasi dengan terorisme. Tim Satgas Kabupaten Bungo Jambi sampai saat ini terus melakukan razia dan penertiban terhadap keberadaan fasilitas kotak amal yang selama ini terus menjamur. Tim Satgas yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Densus 88 telah mengamankan 303 kotak amal dari sejumlah lokasi. Dari jumlah tersebut, tim Satgas menemukan 104 kotak amal yang diduga terafiliasi kegiatan terorisme di tanah air. Dana dari 104 kotak amal tersebut selanjutnya diserahkan secara resmi kepada Basnas Kabupaten Bungo untuk dikelola secara sah, transparan, dan akuntabel. Banyak kan? Ini tuh penuh kan? Aduh, banyak ya bos. Oh, ya penuh. Pemirsa, lalu bagaimana Satgas Kotak Amal mengetahui bahwa ada kotak amal yang disita terafiliasi dengan jaringan terorisme? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Bupati Bungo, Dedi Putra. Pak Dedi, selamat siang Pak. Bagaimana awalnya pemerintah atau Satgas ini mendapatkan temuan adanya kotak amal yang terjaring dengan terorisme? Selamat siang Mbak Gemah. Ya. Silakan Pak Dedi, untuk kronologi awalnya. Selamat siang Mbak Gemah. Kami membentuk tim dan tim ini bekerja terdiri dari semua unsur dari pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri, dan Densus 88 bekerja, kemudian Densus meneliti kota amal yang berada di Bungo, dan hasil penelitian Densus terdapat beberapa kotak amal yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Dan berdasarkan ketetapan itu, maka kita kita amankan ke pemerintah daerah, kemudian kita tetapkan mana yang terafiliasi, mana yang kotak amal berdasarkan memang benar-benar dari masyarakat kita. Yang terafiliasi tentu kita hitung, kemudian kita serahkan ke Basnas untuk diserahkan kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan aturan syariah Islam. Iya, kemudian Pak Dedi untuk mengecek satu persatu ya asal dari kotak amal ini, apakah dari pemerintah Kabupaten Bungo ini menyambangi masing-masing alamat yang tertera di kotak amal tersebut, Pak Dedi? Ya, semuanya kotak amal ini kita hubungi. Kemudian yang benar berasal dari masyarakat, dari pesantren, dari masjid, itu kan kita hubungi dan ternyata benar. Bagi yang terafiliasi, ini kita hubungi, tentu tidak ada, karena sudah diteliti oleh Densus 88 dan ini dilakukan penelitian oleh Densus, ternyata terafiliasi dengan yayasan dan kemudian lembaga yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Itu sehingga ini kita amankan dan tentunya ini kita salurkan ke Basnas dan nanti Basnas menyalurkan kepada yang berhak menerima itu, Mbak. Demikian, Pak Dedi, dari hasil penelusuran Satgas, sudah berapa lama Pak kotak-kotak terafiliasi ini tersebar di masjid-masjid begitu, dan mengapa bisa berada di sana Pak? Sebenarnya tersebarnya bukan di masjid, di rumah makan, kemudian di toko-toko, kelontong, dan tempat-tempat umum seperti itu, Pak. Jadi kotak amal diserahkan ke sana. Kemudian masyarakat kan yang pemilik toko kelontong, restoran, sebagainya menerima saja. Nah, sekarang ini kan sudah lama berlaku seperti itu, dan sekarang pemerintah daerah menertibkan dan kita akan lakukan pendaftaran. Jadi kita daftarkan semua kotak amal ini melalui dinas sosial. Setelah ada pendaftaran, baru nanti bisa ditempatkan di mana rencana di rumah makan atau di toko kelontong
yang berada dalam Kabupaten Bungo. Setelah pendaftaran baru kita boleh meletakkan di situ. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Dedi, dengan keberadaan kotak amal ilegal ini apakah kedepannya juga akan lebih diperketat lagi untuk proses pendaftaran jika ada lembaga-lembaga yang akan menaruh kotak-kotak amal di tempat-tempat umum? Sebenarnya kita tidak menetapkan asal dia terdaftar, punya yayasan, punya legalitas yang benar, kemudian masjidnya betul, kemudian panti asuhannya betul. Cuma pendaftaran saja, Mbak, tidak mempersulit. Kita akan mempermudah semua, tapi asal legalitasnya benar. Sudah terdaftar, nanti kita kasih barcode seperti ini, barcode-nya nanti. Seperti ini, barcode nanti seperti ini. Kemudian nanti bisa petugas mengecek rutin ke lapangan, sehingga tidak ada lagi kotak amal yang pertama terafiliasi dengan jaringan terorisme. Kemudian juga ada kotak amal yang tidak ada pemilik, artinya di luar dari Kabupaten Bungo, ada malahan dari Jawa, dari luar Pulau Sumatera, ada di Sumatera Barat yang tidak jelas kepemilikannya. Nah, ini kan kita bermaksud supaya niat warga, niat masyarakat untuk beramal supaya sampai kepada yang berhak. Kalau kita tertib, tujuan untuk sampai kepada yang berhak. Kalau kita tidak tertibkan, nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pertama. Kemudian orang yang tidak berwenang untuk itu, sehingga nanti uangnya tidak mengalir dengan tujuan dari pemberi sumbangan atau berwakaf tadi, berimpak tadi. Tujuan orang berimpak ini kan supaya sampai tujuan niatnya. Nah, inilah yang kita salurkan, yang kita benarkan bahwa yang berhak meletakkan kotak amal dalam Kabupaten Bungo ini harus terdaftar, dan terdaftarnya tidak sulit asal legalitasnya benar, yayasannya ada, kemudian terdaftar, kemudian masjidnya benar, kemudian pondok pesantrennya ada dan sebagainya, dan ini akan pendaftaran mudah dan tidak akan menyulitkan bagi masyarakat untuk mendaftarkan di dinas sosial, Mbak. Kita akan permudah semua, dan juga kita akan lakukan pengawasan supaya tujuan kita pertama niat masyarakat untuk beramal supaya sampai kepada yang berhak, itu tujuan kita. Baik, semoga ini bisa menjadi pintu masuk untuk pengawasan yang lebih ketat dan juga bagaimana bisa memberantas begitu ya Pak keberadaan atau organisasi yang terafiliasi begitu, terutama di Kabupaten Bungo. Terima kasih Pak Dedi Putra, Bupati Bungo sudah bergabung di Newsline pada sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.